Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوان, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, menamatkan insyaallah pada hari ini kitab Imam Al-Barbahari yang berjudul Syarhus Sunnah, Taib. Nomor 101 atau 102. Wa'lam annahu lam taji zandaqatun qattu illa minal hamajir ri'a atba'i kulli na'iqin yamiluna ma'a kulli rih faman kana hakadha fala dina lahu. قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya tidaklah datang suatu kemunafikan, zandaqah, kezindikan atau kemunafikan qat, illa kecuali berasal dari hamaj, berasal dari orang-orang yang tidak memiliki aturan. Ar-ri'a, orang-orang yang rendahan. Atba'i kulli na'iq, pengikut seluruh na'iq, seluruh orang yang menyeru. Yamiluna ma'a kulli rih, maka dia condong kepada setiap angin. Maksudnya dia mengikuti setiap arah angin. Maksudnya dia mudah terombang-ambing. Wa in kana hakadha fala dina lahu. Barang siapa yang seperti ini maka tidak ada agama baginya. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu baghyan bainahum, sebagai bentuk baghyan yaitu dosa dari mereka atau kesalahan dari mereka. Wa hum ulama'us su', mereka itu adalah ulama su', ulama yang buruk. Ashabut tama' wal bid'ah, para orang-orang yang tama', yang rakus, maksudnya dengan dunia, wal bid'ah. Di dalam poin ini disebutkan oleh Imam Al-Barbahari bahwasanya ada orang-orang zindiq, ada orang-orang munafik yang pura-pura Islam, berpura-pura beragama Islam, yang tujuannya adalah menyesatkan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rakus terhadap dunia dan juga pelaku hawa nafsu. Dan yang menjadi tolak ukuran bukanlah banyaknya orang, tetapi kebenaran. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, apabila engkau mematuhi sebagian besar orang-orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.
Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 249 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak biiznillah dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wa'lam annahu la yazalun nas fi isabatin min ahli al-haqqi was sunnati yahdihimullah wa yahdihim bihim ghairahum wa yuhyi bihimus sunan fahumul ladzina wasafahumullahu ta'ala ma'a qillatihim indal ikhtilaf. Ketahuilah bahwasanya la yazal, senantiasa ada manusia fi isabatin, di dalam suatu kelompok, min ahlil haqqi, yang dia itu adalah ahlil haq, was sunnah, dan ahli sunnah, yahdihimullahu, yang Allah tunjuki mereka, wa yahdi bihim ghairahum, dan Allah menunjuki orang lain dengan perantara mereka. Jadi Allah menunjuki mereka, kemudian dengan perantara mereka Allah menunjuki orang lain, memberi petunjuk orang lain. Wa yuhyi bihimus sunan, dan Allah menghidupkan sunnah-sunnah dengan perantara mereka. Fahumul ladzina wasafahumullahu ta'ala ma'a qillatihim indal ikhtilaf. Mereka adalah orang-orang yang Allah sifatkan, Allah Ta'ala sifatkan, ya, walaupun mereka sedikit ketika terjadi perselisihan. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang telah diberikan telah diberikan min illa alladhina utuhu, ya, diberikan Alkitab, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan, baghyan bainahum, sebagai bentuk penentangan mereka. Fastathnahum, kemudian Allah memberikan pengecualian kepada mereka. Faqal, dan berkata, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznihi wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Dan kemudian Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, lima ikhtalafu fihi, atas apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya, minal haqqi, ya, memberi petunjuk berupa kebenaran, biiznihi, dengan izinnya, wallahu yahdi man yasha, dan Allah menunjuki orang-orang yang dikehendakinya, ila siratim mustaqim, menuju ke jalan yang lurus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu isabatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta yatiya amrullah wa hum zahirun. Senantiasa ada isabatun, sekelompok orang, min ummati, dari kalangan umatku, zahirina 'alal haqqi, yang mereka itu tampak dengan kebenarannya, la yadurruhum man khadhalahum, tidak berbahaya bagi mereka orang yang tidak memperhatikan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah, wa hum zahirun, sedangkan mereka itu tampak, tetap tampak. Ini menunjukkan bahwa sampai hari akhir nanti tetap ada orang-orang yang berada di atas kebenaran, dan jumlah mereka sedikit. Perkataan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah, maksudnya adalah sampai ditiupkan angin, yang mematikan seluruh orang-orang yang beriman, matikan seluruh orang yang beriman. Paham ya? Amrullah di situ bukan tegaknya hari kiamat, bukan. Tapi sebelum itu, yaitu ketika seluruh orang-orang yang beriman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa alam rahimakallah anna al-ilma laysa bikathrati riwayah. Ketahuilah rahimakallah bahwasanya ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat wal kutub, dan juga dengan bukan banyaknya kutub. Ya. Wa innamal alim man ittaba'al ilma was sunan. Tetapi orang yang berilmu itu adalah orang yang mengikuti ilmu dan sunnah-sunnah. Wa in kana qalilal ilmi wal kutubi, walaupun dia hanya memiliki sedikit ilmu dan kitab. Wa man khalafa al-kitab was sunnah, barang siapa menyelisihi al-kitab dan as-sunnah, fahuwa sahibu bid'atin, maka dia adalah pelaku bid'ah. Syukran. Wa in kana katsiral ilmi wal kutub, meskipun orang tersebut banyak ilmunya dan banyak kitabnya. Jadi banyak ilmu dan banyak kitab tidak menjamin orang tersebut termasuk ahli sunnah wal jamaah. Paham? Ya. Tetapi ahli sunnah wal jamaah memiliki karakter tersendiri, yaitu mereka yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam beragama, dan tidak mengada-ngadakan di dalam urusan agama sedikit pun. Apabila demikian, dia berusul, dia memiliki landasan sesuai landasan ahli sunnah wal jamaah, kemudian dia mengikuti para sahabat, ya, maka niscaya dia insyaallah termasuk ahli sunnah wal jamaah. Baik. Selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu berilmu tetapi tidak bermanfaat ilmu mereka. Mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima, permisalan orang-orang yang dibebankan Taurat, thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengangkatnya, kamathalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa asfara, yang membawa kitab-kitab. Maksudnya apa? Apakah keledai bisa membaca kitab tersebut? Apakah keledai bisa membaca kitab tersebut? Jawabannya tidak. Apakah keledai bisa bermanfaat dengan kitab yang dia bawa? Jawabannya tidak. Dia hanya juru angkut, tukang angkut saja. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki ilmu kemudian kita termasuk orang yang tersesat di dalam ilmu tersebut. Karena sunnah ini ayol ikhwan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam rahimakallah anna man qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjati minas sunnati wal jamaah faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam, wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam fa huwa minal mutakallifin. Ketahuilah rahimakallah bahwasanya yang berkata tentang ilmu tentang agama Allah dengan pendapatnya, wa qiyasihi, dan aturan pengkiasannya, wa ta'wilihi, atau dengan tafsirannya sendiri, min ghairi hujjatin minas sunnati wal jamaati, tanpa ada dalil dari sunnah dan juga dari jamaah, yaitu jamaah yang hak, faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam, maka dia telah berkata atas nama Allah apa yang tidak dia ketahui. Coba lihat. Jadi orang yang berkata dengan pendapatnya saja, dengan penafsiran sendiri tanpa ada dalil, ya, tanpa ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, begitu pula perkataan para sahabat, kemudian yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka orang ini adalah orang yang berkata tentang agama tanpa ilmu dari Allah. Wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam, barang siapa yang berkata tentang Allah yang dia tidak ketahui, fa huwa minal mutakallifin, maka dia termasuk orang yang memaksakan diri berkata, memaksakan diri, maksud mutakallif yaitu orang memaksakan diri berkata tentang Allah tanpa hujjah, berkata tentang Allah tanpa hujjah, itu namanya takalluf. Berkata tentang agama tanpa hujjah namanya takalluf.
wal haqqu, dan yang dinamakan dengan al-haq, ma jaa min indillahi wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan dengan al-haq itu adalah apa-apa yang datang dari sisi Allah dan sunnah. Ya, dan sunnah itu adalah sunnah Rasulullah. Dan yang dimaksud dengan jamaah adalah majtama'a alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Abi Bakar wa Umar wa Utsman, yaitu apa-apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di dalam kekhilafahan Abi Bakar, Umar dan Utsman. Kenapa tidak disebutkan nama Ali bin Abi Thalib? Kenapa tidak disebutkan nama Ali bin Abi Thalib ayyuhal ikhwan? Kenapa? Karena telah terjadi banyak perselisihan. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Sungguhnya yang hidup di antara kalian maka dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak, dan perselisihan ini terjadi setelah wafatnya siapa? Utsman bin Affan. Bahkan perselisihannya terjadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Makanya tidak disebutkan nama Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya, wa man iktasara ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencukupkan diri. Iktasar itu mencukupkan diri. Barang siapa mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'atu, dan dengan apa yang dibawa oleh para sahabatnya dan juga jamaah, falaja ala ahlil bidah, ya, falaja ala ahlil bid'ah kulliha wa istaraha badanuhu wa salima lahu dinuhu insyaallah. Ya, maka dia akan selamat dari ahli bid'ah seluruhnya. Wastaraha badanuhu, dan selamatlah badannya dan istirahatlah badannya. Wasalima lahu dinuhu, dan selamatlah agamanya insyaallah taala, dan insyaallah taala dia akan selamat badannya, dengan syarat mengikuti siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-jamaah. Dan arti al-jamaah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, mereka adalah yang semisal dengan apa yang aku bawa pada saat ini dan juga para sahabatku. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sataftariqu ummati, akan terpecah belah umatku ini. Wa bayyana lana Rasulullah an-naji minha, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita orang yang selamat. An-naji itu orang yang selamat, ya, darinya. Faqala, dan berkatalah beliau, ma kuntu ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa-apa yang saya berada di atasnya dan pada hari ini dan juga para sahabatku. Wa hadha huwa syifa wal bayan wal amrul wadih, inilah obat, wal bayan, inilah penyembuhan, ya, syifa penyembuhan, wal bayan dan juga penjelasan, wal amru al wadih, dan hal yang sangat jelas, wal manarul mustanir, dan dia adalah menara yang mustanir, yang menerangi. Kalau dikatakan menara, tujuan menara itu adalah agar menjadi patokan untuk mendarat. Patokan untuk mendarat, baik di laut maupun di udara. Tapi menara dalam bahasa beliau ini adalah yang berada di laut. Menara tujuannya adalah agar menjadi patokan para nelayan atau kapal agar tidak tersesat. Ya, ketika berlabuh dari jarak jauh dia sudah paham arah daratan, ya, sehingga dia tidak tersesat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wat ta'ammuqa wa iyyakum wat tanattu'a wa 'alaikum bidinikumul atiq. Wajib iyyakum wat ta'ammuq,
jauhilah oleh kalian at-ta'ammuq, ya, dan tanattu'. Wa iyyakum at-tanattu', dan jauhilah oleh kalian tanattu'. Maksud dari tanattu' dan ta'ammuq itu adalah bersifat ghulu dan keras. Bersifat ghulu, melampaui batas, dan tasyaddud, dan keras di dalam beragama. Seperti seseorang, ya, selain bulan Ramadan mengatakan saya harus menghatamkan Al-Quran dalam 2 hari. Seperti seseorang mengatakan sudahlah saya kebiri saja, ya, kemaluan saya, mohon maaf. Kemudian saya beribadah, fokus beribadah di Masjid Imam Syafi'i, tidak menikah, ya. Maka yang seperti ini adalah bentuk tanattu', tasyaddud, ya, bentuk melampaui batas. Begitu pula ayyuhal ikhwan, wa alaikum bidinikumul atiq, dan wajib bagi kalian berpegang teguh dengan agama kalian al-atiq. Al-atiq itu yang qadim. Al-atiq artinya al-qadim. Al-atiq artinya al-qadim yang berarti lama. Maksudnya yang pertama, yaitu agama Rasulullah SAW. Dan ini tidak sahih berasal dari Nabi SAW. Perkataan iyyakum wa ta'ammuq ini, tetapi dia berasal dari asar perkataan Ibnu Mas'ud, dan asar ini sahih dari Ibnu Mas'ud. Allahu a'lam bissawab. 108. Wa'lam anna ad-din al-'atiqa, ketahuilah bahwasanya agama yang lama tersebut, maka min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qatli Utsman bin Affan, apa-apa yang dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuhnya Utsman ibn Affan. Wa kana qatluhu awwal al-furqah wa awwalul ikhtilaf. Wa kana qatluhu awwal al-furqati wa awwal al-ikhtilaf. Dan dulu pembunuhan beliau itu adalah awal dari perpecahan dan awal dari perselisihan. Fataharabatil fataharabat, dan saling berperang. Umat-umat saling berperang. Wa tafarraqat, dan saling berpencar, ya, berpisah, bercerai-berai. Wa taba'atit tama' wal ahwa, kemudian umat ya mengikuti tama', kerakusan dan hawa nafsu. Wal maila ila dunya, dan condong terhadap dunia. Falaysa li ahadin rukhsatun fi syai'in ahdathahu, dan tidak ada rukhsah, keringanan bagi seseorang pada sesuatu yang dia ada-adakan. Mimma lam yakun alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dikerjakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yakunu yad'u ila syai'in ahdathahu man qablahu min ahli bid'ah, atau ya, dia adalah yakunu yad'u, atau dia menyeru kepada sesuatu yang diada-adakan oleh ahli bid'ah sebelum dirinya. Fahuwa kaman ahdatsah, maka dia seperti orang yang mengadakan. Jadi kalau misalkan ada orang mengikuti ahli bid'ah dan dia terus-menerus melakukannya, maka dia sama seperti orang yang mengadakannya pertama kali. Faman za'ama dzalika aw qala bihi faqad radda sunnah. Barang siapa yang menyangka hal tersebut, berprasangka hal tersebut, aw qala bihi, atau mengatakannya, faqad radda sunnah, maka dia telah menolak sunnah. Wa khalafal haqqa wal jamaah, dan dia telah menolak kebenaran dan jamaah. Wa abahal bid'ah, dan dia telah membolehkan bid'ah. Wa huwa adharru ala hadhil ummah min iblisa, dan dia lebih berbahaya bagi umat ini daripada iblis. Allah Akbar. Taib, sangat jelas insyaallah.
Masih jelas? Karena sebagian besar sudah kita jelaskan penjelasannya ya. Wa man 'arafa ma taraka ashabul bid'ah minas sunnati ma faraqu fihi fatamassaka bihi fa huwa sahibus sunnatin wa sahibu jama'atin wa haqiqun an yuttaba'a wa an yu'an wa an yuhfadha wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mengetahui apa-apa yang ditinggalkan oleh ashabul bid'ah, apa-apa yang ditinggalkan oleh ahli bid'ah berupa sunnah, wa ma faraqu fihi, dan apa-apa yang dia berpisah di dalamnya, fatamassaka bihi, dan dia berpegang dengannya, fa huwa sahibus sunnah wa sahibu jamaah. Wa man 'arafa ma taraka ashabul bid'ah minas sunnah wa ma faraqu fihi fatamassaka bihi fa huwa sunnah sahibu sunnah wa sahibu jamaah wa haqiqun an yuttaba wa an yu'an wa an yuhfaz wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berhak untuk diikuti dan ditolong dan dijaga, wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa apa ayyuhal ikhwan, apabila kita menemukan sahibus sunnah, orang-orang yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tolong, kita bantu dan kita dukung, karena mereka adalah orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama mereka. Baik, 110. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa'lam, ketahuilah, anna usul al-bid'ah arba'atu abwab. Ya, sesungguhnya usul, ya, pondasi-pondasi kebid'ahan atau pokok-pokok kebid'ahan itu ada 4. Yatasha'abu min hadhihi al-arba'ati, bercabang dari keempat usul ini, ithnani wa sab'una hawan, 72 hawa nafsu. Thumma yasiru kullu wahidin minal bid'ai yatasha'abu hatta tasir kulluha, kemudian setiap bid'ah, setiap satu kebid'ahan tersebut bercabang sampai menjadi alfaini ila alfaini wa thamani mi'ah kulliha dhalalah, sampai bercabang menjadi 2800 kelompok, kulluha dhalalah, seluruhnya adalah sesat, wa kulluha finnar, dan semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu, wa huwa man amana bima fi hadzal kitab, yaitu orang yang beriman dengan apa yang ada di kitab ini, di buku ini, wa taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi, dan dia meyakininya tanpa ada keraguan di dalamnya, wala syukukin fih, dan tidak ragu, fa huwa sahibu sunnah, dan dia adalah ahli sunnah, wa huwa naji insyaallah, dan dia adalah orang yang selamat insyaallah. Jadi di sini Imam Al-Barbahari menyebutkan bahwa usulul firaq, asal dari firqah itu berasal dari 4 kelompok. Yang pertama adalah Al-Jahmiyah, kelompok Al-Jahmiyah, ya. Yang kedua adalah kelompok yang pertama adalah apa? Al-Jahmiyah. Kita tulis di sini Syiah. Yang pertama kita tulis Syiah. Syiah, ya, orang-orang Syiah. Kemudian ada firqah yang disebut dengan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Kemudian firqah Al-Khawarij. Firqah Al-Khawarij. Firqah Al-Khawarij. Dan yang ketiga yang adalah Khawarij, yang keempat adalah Al-Murji'ah. Al-Murji'ah. Nah, kemudian firqah Syiah ini ada 3 pemikiran besar. Yang pertama, firqah yang al-mufaddilah. Firqah yang
mufaddilah yang hanya mengutamakan Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini firqah mufaddilah. Tetapi orang ini, firqah yang seperti ini masih mengakui bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama. Tetapi yang lebih utama adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelompok yang kedua dari Syiah adalah orang yang berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang mengambil kekhilafahan maka dia telah berbuat zalim. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman telah berbuat zalim kepada Ali bin Abi Thalib. Ini sudah kafir. Firqah yang kedua ini sudah kafir. Ada firqah yang pertama masih dikategorikan sebagai firqah sesat. Yang kedua, firqah yang kafir. Kemudian yang ketiga, yang meyakini bahwa Jibril telah mengkhianati risalah yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, dipalingkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan bahwa Jibril khain. Jibril itu pengkhianat. Oleh karena itu khanal amin. Ketika mereka mengucapkan salam, mereka seperti ini, menepuk ya, membaca khanal aminu, yaitu Jibril telah berkhianat. Ya Allah. Jadi parah, ini juga keluar dari agama Islam. Al-firqah ar-rabi'ah yang keempat adalah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilahun, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diazab oleh Ali bin Abi Thalib dengan api, Sebagian ulama mengatakan dia mereka dicemplungkan langsung ke dalam api. Sebagian mengatakan ya, dibuat 2 kolam atau 2 lubang yang besar, kemudian api dinyalakan di sebelah, kemudian di sebelahnya dimasukkan orang-orang Syiah tersebut, sehingga mereka mati dengan asap dan panas dari api yang berada di lubang sebelah. Allah alam bisawab. Yang jelas, menurut Ibnu Abbas, ara an yuqtalu bisayf badalan nar. Saya berpendapat bahwa mereka dibunuh dengan pedang sebagai pengganti dibunuh dari api. Adapun firqah qadariyah, ada firqah qadariyah, maka terbagi menjadi 2, yaitu qadariyah jabariyah. Ya, qadariyah jabriyah, kaum jabriyah, maksudnya seluruhnya itu adalah ketetapan Allah, manusia tidak memiliki masyiah, manusia tidak memiliki kehendak apapun. Ya. Maka ini tidak bisa memilih dan tidak bisa berkehendak. Ini adalah jabriyah. Kemudian qadariyah nufatun, qadariyah yang mentiadakan takdir. Maka mereka mentiadakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak beriman terhadap takdir. Kemudian firqah Khawarij disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaqtuluna ahla al-Islam, mereka membunuhi orang Islam. Wa yada'una ahlal ausan, dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Dan ini sudah terjadi di zaman kita. Sebelum kita ada orang-orang Khawarij yang mereka itu sengaja dimasyhurkan, diberi kekuatan oleh orang-orang kafir agar mereka besar untuk menjelek-jelekan Islam. Siapa yang mereka bunuh? Contohnya ISIS. Sebelum ISIS apa? Ya, mereka membunuhi kaum muslimin. Ketika orang-orang kafir tidak mereka bunuh. Tidak mereka bunuh. Baik. Kemudian firqah yang keempat yaitu Murji'ah. Murji'ah di sini ya, itu ada yang masuk di dalamnya adalah Jahmiyah. Murji'ah, Jahmiyah, dan ini yang paling parah, yang mentiadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada firqah Al-Asy'ariyah, yaitu yang berkeyakinan bahwa iman itu adalah keyakinan di dalam hati tanpa memasukkan perkataan lisan dan perbuatan anggota tubuh ke dalam makna iman. Begitu pula ada yang disebut dengan Karramiyah. Al-Karramiyah adalah orang yang mengatakan iman adalah yang diucapkan dengan lisan, meskipun tidak diyakini di dalam hati. Kemudian yang keempat yaitu Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha yaitu yang mengatakan bahwa keimanan berada di dalam hati, diucapkan dengan lisan, walau lam ya'mal, walaupun dia belum beramal. Inilah Murji'atul Fuqaha, yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Dan Murji'atul Fuqaha ini ya adalah yang paling ringan dari seluruh Murji'ah. Dan apakah mereka dinamakan dengan Murji'ah Ahli Sunnah? Murji'ah Ahli Sunnah, maka ini para ulama berselisih di dalamnya. Sebagian mengatakan ini salah, sebagian mengatakan itu benar. Allah alam bisawab. Yang jelas mereka tidak memasukkan amalan ke dalam arti iman, ini suatu kesalahan. Dan yang terjatuh di dalam Murji'atul Fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya, dan banyak pengikutnya. Silakan diperpanjang untuk mengetahui apa itu Murji'atul Fuqaha, ya. Kita lanjutkan. Ini masih panjang kita nih. Insyaallah selesai, insyaallah ya. Kuat ya. Kita berusaha ini mengubah cara belajar kita yang tadinya ya dari dulu sebenarnya kita lihat kajian-kajian kita hanya tematik atau pilihan, judul-judul pilihan. Tapi kalau seperti kajian-kajian kitab ini, kita ketahui mana yang telah kita ketahui dan yang mana kita belum paham, ya. Mana yang belum kita paham. Yang belum kita paham mungkin karena ini satu majelis, nanti kita akan bisa dalami di majelis-majelis yang lain, atau kita cari buku yang untuk mendalami permasalahan yang kita tidak paham tersebut. Seperti itu. Ya, atau misalkan kita dengan bertanya kepada para ustadz. Bertanya kepada para ustadz. Karena kalau terus-terusan tematik, nanti pertanyaannya sudah ditanyakan, paling nanyanya ini, paling jawabannya itu. Nah ini, ya kan?
paling jawabannya itu, menganggap remeh suatu pertanyaan, padahal dia sendiri tidak hafal dalilnya. Dia tidak hafal dalilnya. Maka kita ubah cara belajar kita, ya. Kita pikirkan untuk diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita punya dalil. Kita punya dalil. Adapun permasalahan apakah kita mengajarkan kepada orang lain apa tidak, maka itu permasalahan nanti. Itu permasalahan belakangan, ya. Yang 111, wa'lam annan nas, ketahuilah bahwasanya manusia law waqafu 'inda muhdatsatil umur wa lam yatajawazuha bi syai' wa lam yuwallidu kalaman mimma lam yaji fihi athar Rasulillah wala an ashabihi lam takun bid'atun. Ya, di sini beliau tegaskan lagi, dan ketahuilah bahwasanya manusia kalau mereka berdiam diri saja, maksudnya berdiam diri inda muhdatsatil umur, terhadap hal-hal yang baru, walam yatajawazuha bisyai', dan tidak melampaui hal-hal yang baru tersebut dengan sesuatu apapun, walam yuwallidu kalaman, dan tidak membuat perkataan baru, walam yuwallid, tidak melahirkan perkataan baru, mimma lam yaji fihi atharun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak, perkataan yang tidak ada asarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala an ashabihi, dan juga tidak dari para sahabatnya, lam takun bid'ah, maka itu tidak akan menjadi bid'ah. Maksudnya kalau misalkan kebid'ahan itu muncul, orang berdiam diri saja, tidak perlu mengomentarinya, tidak perlu mengikutinya, ya, maka bid'ah tersebut akan mati dengan sendirinya. Akan tetapi karena bid'ah tersebut terus dikomentari, kemudian terus dikata-katakan, disebarkan, maka akan melahirkan kebid'ahan yang baru, Nah, inilah bid'ah. Dia sebenarnya ahli bid'ah, pencetus awal, Jaham, ya, telah mencetuskan Jahmiyah. Begitu pula Zulkhuwaisirah mencetuskan Khawarij. Kalau semuanya berdiam diri, tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang berkata tentangnya, ya, membuat perkataan tentang Khawarij, maka akan hilang sendiri kebid'ahan tersebut bersama hilangnya pemikiran orang tersebut. Tetapi karena terus dikatakan, orang menjadi penasaran, kemudian orang pun mempelajarinya, akhirnya menyebarlah kebid'ahan. Dan hati manusia lemah. Dan di antara manusia ada yang tidak pandai, diberi keterbatasan akal, hanya mengikut orang yang mengajak dia. Oleh karena itu setiap kesesatan, kita lihat setiap kesesatan di dunia ini ada saja pengikutnya. Bahkan contohnya di India, saya berkata kepada teman yang dari Nepal dan India, tempat tinggalnya ada dua. Saya katanya, saya dengar dari syekh saya di kelas, katanya jumlah agama di India itu sangat banyak. Iya, sampai 2000. Iya benar itu, kalau sampai 2000 itu benar. Bahkan ada yang menyembah kelamin. Coba lihat. Bahkan ada yang menyembah kelamin. Nauzubillahi min zalik. Saya dengar langsung dari teman saya, menyembah kelamin. Apa ini? Subhanallah, kebodohan manusia. Dan bodoh itu ternyata ada pengikut. Coba bayangkan. Bodoh saja ada pengikut. Ya. Oleh karena itu hati manusia ini lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnati." Sesungguhnya saya tinggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya sepeninggalku, maka kalian tidak akan tersesat
kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Saya telah meninggalkan kalian dengan putih bersih, ya. Maksudnya syariat ini putih bersih tanpa noda. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Maksudnya setiap waktu sangat jelas syariat yang saya jelaskan. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang tersesat darinya kecuali dia akan binasa. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, ketika kita bertemu dengan seseorang yang memaksakan akidahnya, maka kita katakan, keyakinan kamu ini siapa yang pertama kali mengajarkannya? Siapa yang pertama kali mengajarkan keyakinan kamu ini? Dia bilang si fulan yang telah mengajarkan kami. Katakan kepadanya, mana yang lebih afdal, si fulan ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka tentu kalau dia jawab si fulan, yaitu walinya atau pemimpinnya, itu lebih utama, maka dia kafir. Tapi kalau dia jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama, maka kita masuki lagi, kenapa kita mengikuti perkataan manusia dan meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan, selanjutnya 112, wa'lam annahu laisa bainal 'abdi wa baina an yakuna mu'mina hatta yasira kafira. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan keimanan sampai dia menjadi kafir, illa an yajhad syai'an mimma anzalahullah, kecuali dia mengingkari sesuatu, yajhad yaitu mengingkari sesuatu yang diturunkan oleh Allah, au yazida fi kalamillah, atau menambahi perkataan Allah, au yunkis, atau mengurang-uranginya, au yunkira syai'an mimma qala Allah, atau mengingkari sesuatu dari apa yang dikatakan Allah, au syai'an mimma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingkari berarti kafir, ya. Fattaqillah rahimakallah, bertakwalah kamu kepada Allah rahimakallah, wanzur li nafsika, dan lihatlah kepada dirimu, wa iyyaka wal ghuluwa fid din, dan jauhilah oleh kalian al-ghulu, yaitu melampaui batas di dalam agama. Fa innahu laisa min tariqil haqqi fi syai', sesungguhnya dia tidaklah min tariqil haqqi fi syai', ya, tidak ada suatu bagian di dalam jalan yang benar. Maksudnya, ya ikhwan, Imam Al-Barbahari mengatakan ciri-ciri kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, beliau mengatakan di sini ada pengingkaran, juhud yaitu pengingkaran terhadap syariat Allah. Kemudian yazid wa yankus, menambah atau mengurangi. Kemudian yunkir, mengingkari sesuatu yang dikatakan Allah dan Rasulnya, maka seperti itu kafir. Baik. Kekufuran yang menyebabkan seorang kafir itu ada 4 hal. Ada 4 hal. Yang pertama, kalimatul kufri, perkataan yang kufur. Perkataan yang kufur. Yang kedua, al-i'tiqad bil qalbi. Ya. Yang kedua adalah al-fi'lu, perbuatan. Yang ketiga, al-i'tiqad bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Yang keempat adalah syak, yaitu ragu. Taib. Contoh perkataan yang kufur
adalah perkataan mengejek agama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia satu syariat diejek. Contohnya sangat bodoh orang Islam berpuasa di bulan Ramadan, maka perkataan ini menyebabkan dia kafir. Begitu pula perbuatan yang kafir, contohnya seseorang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk kebun atau untuk hutan atau untuk tenaga dalam. Pernah dengar ya, tenaga dalam? Semakin besar sembelihannya, semakin tinggi tenaga dalamnya. Maka semakin besar sembelihannya, semakin besar kekufurannya. Saya ingat dulu punya pembantu, orang tua punya pembantu ya, tukang cuci, padahal ya, nah, taulah sendiri tukang cuci. Anaknya itu sampai dia nangis-nangis. Anaknya itu untuk mendapatkan tenaga dalam, dia harus menyembelih kambing katanya. Dari mana dapat kambing? Coba bayangkan, membeli kambing untuk ya penghasilan seperti itu, tujuannya apa? Untuk mendapatkan ilmu tenaga dalam. Yang seperti ini ayo ikhwan, kafir ya, kita katakan kafir. Jadi ada perbuatan yang bisa mengakibatkan seseorang kafir. Ya, menyebabkan seseorang kafir. Atau misalkan ada peribadatan seseorang ya, kemudian dia ikuti peribadatan tersebut, agama lain, dia ikuti peribadatannya tersebut, maka sama seperti ini dapat menyebabkan seorang kafir. Al-i'tiqad bil qalbi, begitu pula keyakinan di dalam hati, ini juga bisa menyebabkan kekafiran. Meyakini bahwa Al-Quran diturunkan tidak sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keyakinan yang kafir. Atau syak, adanya keraguan, Islam ini benar atau salah. Nah, maka ini juga agak mengakibatkan seorang kafir. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pembatal keislaman, sihir, syirik, kemudian mengejek syariat agama Islam ya, dan yang lainnya. Baik. Lanjut 113. Wa jami'u ma wasaftu laka fi hadzal kitab fa huwa minallahi ta'ala wa an rasulih wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang saya sifatkan untukmu, yaitu wahai pembaca, fi hadzal kitab, di kitab ini, fa huwa anillahi ta'ala, maka dia berasal dari Allah dan dari Rasulnya, wa an ashabihi, dan dari sahabat-sahabatnya, wa anit tabi'in, dan dari tabi'in, wa anil qarni tsalits ilal qarni rabi', dan yang berasal dari qaran, masa, yaitu abad yang ketiga dan abad yang keempat di masa beliau. Begitu pula ini perkataan yang kita lihat agak berlebihan terhadap apa yang beliau tulis. Kita baca lagi perkataan beliau selanjutnya. Fattaqillah ya Abdallah, bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah, wa alaika bitasdiq wat taslim wat tafwid war ridha lima fi hadzal kitab. Maka wajib bagi kamu untuk membenarkan, taslim menerima, tafwid yaitu menyerahkan maknanya hanya kepada Allah, war ridha dan ridha lima fi hadzal kitab, terhadap apa yang ada di dalam kitab ini. Wala taktum hadzal kitab ahadan min ahlil qiblah, janganlah kamu sembunyikan kitab ini kepada seorang pun dari ahli kiblat. Fa'asa yaruddullahu bihi hayranan an hayratihi, mudah-mudahan ya dengan kitab ini Allah membantah atau menjadikan kebingungannya, Allah melepaskan kebingungannya, hayranan an hayratihi, melepaskan kebingungannya, au sahiba bid'atin an bid'atihi, atau membantah sahiba bid'ah dari kebidahannya, au dhallan an dhalalatihi, atau orang yang sesat dari kesesatannya, fayanju bihi, sehingga
dia selamat dengannya, fattaqillaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa 'alaika bil amril awal al-atiq, wajib bagimu untuk memegang urusan yang pertama, al-atiq yang lama, maksudnya yang dahulu. Wa huwa ma wasaftu laka fi hadzal kitab, yaitu yang saya sifatkan kepadamu di dalam kitab ini. Farahimallahu abdan wa rahima walidaih, mudah-mudahan Allah merahmati seorang hamba dan merahmati orang tuanya. Qara'a hadzal kitab, membaca kitab ini. Wa bathahu, batha yaitu apa? Menyebarkannya. Wa amila bihi, dan mengamalkan isi dari kitab ini. Wa da'a ilaih, dan mengajak kepadanya. Wahtajja bihi, dan berhujjah dengannya. Fa innahu dinullah wa dinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia adalah agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkataan ini ada dua kemungkinan. Apabila yang beliau maksud adalah usul akidah ahli sunnah wal jamaah, apabila yang beliau maksud adalah usul akidah ahli sunnah wal jamaah, maka itu benar. Maka itu benar, tidak boleh kita menyimpang darinya. Akan tetapi kalau beliau katakan seluruh yang ada di kitab ini harus diterima, ya, dan ini semuanya berasal dari Allah dan Rasulnya, kemudian boleh menjadi hujjah, maka perkataan seperti ini Allah alam bisawab harus kita garis bawahi. Kita sudah temukan beberapa kesalahan di dalam buku ini, di mana beliau contohnya ya mengatakan sesuatu yang berasal dari hadis yang lemah, kemudian sesuatu yang masih ihtimal, yang masih iya atau tidak, beliau masukkan ke dalam buku beliau ini. Oleh karena itu ya ikhwan, ya, kalau yang beliau maksudkan adalah usul ahli sunnah di dalam buku ini, maka benar. Kita harus imani usul akidah ahli sunnah wal jamaah yang terdapat dalam kitab ini. Tapi kalau setiap lafaz dalam kitab ini yang dia maksudkan harus menjadi hujjah, maka kita temukan beberapa kesalahan di dalam kitab ini. Tetapi kita katakan tidak mengurangi isi dari kitab ini. Oleh karena itu dari zaman ke zaman ayyuhal ikhwan, buku ini terus diajarkan. Buku ini terus diajarkan untuk mengajarkan manhaj as-salaf, mengajarkan manhaj as-salaf, ya. Sebagaimana beliau hidup dan ditakuti oleh ahli bidah, maka sampai sekarang buku ini juga ditakuti oleh ahli bidah. Kapan kita sebutkan, mari kita bahas Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, langsung gemetaran. Wah, gawat ini, isinya itu bahaya kalau sampai didengar oleh murid-murid kita. Sampai sekarang, ya. Cobalah tes kepada salah seorang ustadz yang mereka ustadzkan atau dari kalangan ahli bid'ah. Ustadz, kita bahas akidah Imam Al-Barbahari. Insyaallah kalau dia betul-betul kutu buku gitu ya, dia insyaallah sudah membaca kitab ini. Lihatlah reaksi dia. Lihatlah reaksi dia. Mengapa? Bahaya karena akan banyak pertentangan dengan apa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Sampai sekarang buku ini sangat ditakuti oleh ahli bid'ah. Rahimallah Imam Al-Barbahari. Mudah-mudahan Allah merahmati Imam Al-Barbahari. Tetapi kesalahan-kesalahan maka kita katakan salah. Allah alam bisawab, ya. Dan kita mengambil usul ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab ini. Gitu pula beliau katakan, fa innahu man istahalla syai'an khilafa ma fi hadzal kitab fa innahu laisa yadinu bidinin. Sesungguhnya barang siapa yang menghalalkan sesuatu menyelisihi, ya, untuk menyelisihi apa yang ada di kitab ini, fa innahu laisa yadinu bidinin, maka dia tidak beragama dengan suatu agama. Wa qad raddahu kullahu, dan dia telah menolak seluruhnya.
Kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allah, sebagaimana seorang hamba beriman terhadap seluruh apa yang dikatakan oleh Allah, illa annahu syakka fi harfin, kemudian dia ragu terhadap satu huruf di dalam ayat-ayat Allah itu, perkataan Allah, faqad radda jami'a ma qala Allah Ta'ala, maka dia telah menolak seluruh apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa huwa kafirun, dan dia itu kafir. Kama anna syahadata an la ilaha illallah, sebagaimana syahadat la ilaha illallah la tuqbalu min sahibiha, tidak akan diterima dari sahibiha, dari yang mengatakannya, illa bisidqin niyah, kecuali dengan jujur niatnya, wa khalisil yaqin, dan keyakinan yang murni. Kadzalika la yaqbalullahu syai'an minas sunnah fi tarki ba'dhin, sungguhnya Allah tidak menerima sesuatu dari sunnah fi tarki ba'dhin, apabila ditinggalkan sebagian sunnah. Wa man taraka minas sunnati syai'an faqad taraka sunnah kullaha, barang siapa meninggalkan suatu sunnah maka dia telah meninggalkan sunnah seluruhnya. Fa 'alaika bil qabul, maka harus bagimu untuk menerimanya. Da'ankal mumahalah wal lajajah. Di situ apa bahasa antum, apa lafaznya, apa di situ? Nabil? Mumahalah apa? Lajajah, benar. Yang kedua lajajah. Ya. Itu artinya khusumah. Mumahalah artinya adalah khusumah. Mumahalah itu artinya khusumah. Begitu pula lajajah. Ya, tinggalkan bagi kalian perselisihan. Tinggalkan bagi kalian perselisihan. Ya. Karena saya lihat juga kemarin ada perselisihan dalam lafaznya itu, karena memang buku ayyuhal ikhwan di zaman dahulu itu ya, kalau manuskrip tulisan tangan itu terkadang kalau buku-buku zaman dahulu tidak bertitik, dan dia menggunakan cara tersendiri ya, cara tersendiri untuk menulis. Jadi sampai di zaman kita ini dibuat aturan imla, qawaidul imla, kaidah-kaidah imla untuk menyamakan kaidah penulisan bahasa Arab di seluruh dunia. Bahasa Arab di seluruh dunia, sehingga ada kaidah. Nah, sebelumnya ahli hadis memiliki kaidah tersendiri untuk membedakan huruf sin dengan shin, ha dengan kha, kemudian membedakan huruf yang lainnya. Itu silakan dipelajari di usul ulumul hadis. Dan ini sangat bagus untuk orang-orang yang mau mentahqiq atau meneliti manuskrip yang belum dicetak. Fa innahu laisa min dinillahi fi syai'in wa zamanuka khassah zamanu su' fattaqillah. Sesungguhnya ya, ini bukan hanya laisa min dinillahi fi syai'. Sesungguhnya hal tersebut, yaitu perselisihan, bukan termasuk agama Allah ya, pada sesuatu. Itu bukan bagian dari agama Allah. Wa zamanuka khasatan, dan zamanmu secara khusus, maksudnya zaman kamu secara khusus. Zamanus su adalah zaman yang buruk. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Dan ini juga termasuk perkataan beliau terhadap buku beliau ini, dan kita sifati seperti yang saya katakan tadi. 113 atau 114. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala, wa idza waqa'atil fitnah, apabila terjadi fitnah, falzam jawfa baitika, maka tetaplah berada di jawfa baitika, di dalam rumahmu. Wa firra min jiwaril fitnah, dan larilah dari mendekati fitnah. Wa iyyaka wal asabiyah,
dan jauhilah oleh kamu al-asabiyah, fanatik, sifat fanatik. Jadi kita di sini disebutkan termasuk manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, apabila terjadi fitnah, yaitu fitnah yang sangat besar antara para penguasa dengan masyarakatnya, maka tidak usah ikut-ikutan fitnah, tidak usah ikut-ikutan membela atau menolak, tapi diamlah di rumah kamu, dan jangan kita dekati fitnah tersebut. Wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimin 'ala dunya fa huwa fitnatun. Dan setiap apa-apa min qitalin bainal muslimin yang berupa peperangan di antara kaum muslimin 'ala dunya, dilandaskan karena permasalahan dunia, fa huwa fitnatun, maka itu termasuk fitnah. Fattaqillaha wahdahu la syarikalah, bertakwalah kepada Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Wala takhruj fiha wala tuqatil fiha, dan janganlah kamu keluar darinya, dan janganlah wala takhruj fiha, dan janganlah kamu keluar untuk ikut ke dalam fitnah. Wala tuqatil fiha, dan jangan kamu ikut-ikutan perang di zaman fitnah. Wala tahwa, janganlah kamu bernafsu, maksudnya untuk menyelesaikan fitnah. Wala tusyai', dan janganlah kamu ikuti. Wala tumahil, dan janganlah kamu condong. Ya, jangan kamu condong. Sudah. Kalau terjadi fitnah, diam saja di rumah, enggak usah ceramah, enggak usah menulis, tidak usah berkomentar di sosial media, jangan. Ya, tapi nanti setelah itu baru dijelaskan. Oleh karena itu beberapa fitnah yang terjadi di negara kita, ya ikhwan, ya. Apabila terjadi fitnah, diam saja dulu, diam. Jangan malah memancing dan memanaskan emosi, baik emosi dari penguasa maupun emosi dari rakyat. Ya mungkin kita menjelaskan kebenaran, tapi kebenaran tersebut mungkin tidak bisa diterima oleh orang lain, sehingga akan memancing permusuhan. Ya. Baik. Wala tuhibbu syai'an min umurihim, dan janganlah kamu mencintai sesuatu dari perkara-perkara mereka atau urusan-urusan mereka. Fa innahu yuqalu, sesungguhnya dikatakan, man ahabba fi'ala qaumin khairan kana aw syarran kana kaman amilahu. Barang siapa mencintai perbuatan-perbuatan suatu kaum, baik itu baik atau dia itu buruk, kana kaman amilahu, maka dia seperti orang yang mengamalkannya. Wafaqanallah wa iyyakum limardatihi, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, memberikan taufiknya kepada kami dan kepada kalian, limardatihi, untuk mendapatkan keridhaannya. Wa jannabana wa iyyakum ma'asih, dan Allah menjauhkan kami dan juga kalian dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujung dari fitnah adalah pembunuhan, ayolah ikhwan. Ujung-ujung dari fitnah adalah pembunuhan. Awal perselisihan di Mesir, di Libya, di Irak, di Suriah, ya, itu diakibatkan oleh ketidakridhaan masyarakatnya terhadap pemimpinnya, sehingga terjadi kezaliman ditambah dengan kezaliman yang baru. Akhirnya terjadi perang yang berkecamuk. Akhirnya apa yang kita bisa harapkan? Ya. Taib. Oleh karena itu terus kita counter, kita jangan sampai terlibat dengan fitnah. Ketahuilah ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, kalau fitnah terjadi di antara kaum muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfihima, apabila ada dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar,
maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka. Ya, mengapa bisa yang membunuh, yang dibunuh juga di dalam neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sesungguhnya dia bersemangat untuk membunuh temannya muslim yang lain. Baik, lanjut. Wa aqilla minan nazari fin nujum. Sedikitlah melihat ke bintang-bintang. Illa ma tasta'inu bihi ala mawaqitis salati. Kecuali yang bisa membantumu untuk menunjukkan waktu-waktu salat. Walha amma siwa dzalik, dan tinggalkanlah yang selain dari itu. Fa innahu yad'u ila zandaqah. Sesungguhnya hal tersebut yad'u, mengajak kepada kemunafikan. Jadi ilmu mengenai ini, ilmu perbintangan itu diperbolehkan apabila itu sesuai dengan kaidah ilmiah. Adapun mengatakan bahwa dengan bintang-bintang diturunkan hujan, dengan bintang-bintang diturunkan panas, atau mendatangkan manfaat atau mudarat, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Ya. Berkata Allah taala, hamba-hambaku di waktu pagi menjadi mukmin dan menjadi kafir. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, sesungguhnya kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, fadzalika mu'min bi, maka dia adalah orang yang beriman denganku. Wa kafirun bil kaukab, dan dia kafir terhadap kaukab, yaitu bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, sesungguhnya kami dihujankan karena sebab bintang ini atau bintang itu, fadzalika kafir bi mu'minan bil kaukab, maka dia telah kafir terhadapku dan dia beriman kepada bintang-bintang. Ya, ini terlarang ya, termasuk perbuatan kesyirikan. Apalagi sekarang orang masih percaya pada ramalan-ramalan bintang. Ya. Orang yang percaya dengan ramalan bintang kafir, karena dia telah meyakini hal yang gaib, yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mendatangi peramal. Berkata muallif 116, wa iyyakum man nazar fil kalam. Jauhilah oleh kalian melihat atau pada ilmu kalam. Jadi jauhilah kalian melihat ilmu kalam. Wal julusa ila ashabil kalam, dan duduk-duduk bersama ahli ilmu kalam. Ini terlarang karena mereka lebih mengutamakan apa? Akal daripada dalil. Lebih mengutamakan akal daripada dalil. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukumku untuk ahlil kalam, orang yang menggunakan ilmu kalam, an yudrabu bil jarid wan ni'al, adalah dipukul dengan pelepah pohon kurma wan ni'al, dan juga sendal-sendal. Wa an yutafu bihim fil qabail, dan dia diikat dan dibawa berputar-putar di seluruh kabilah-kabilah. Wa an yuqala, dan dikatakan hadza jazaa'u man a'rada 'anil kitab was sunnah wa dhahaba ila ilmil kalam, dan dikatakan kepadanya ini adalah balasan bagi orang-orang yang menentang kitab dan sunnah dan tergantung kepada ilmu kalam. Karena dia kalau sudah ilmu kalam akan dipelajari apa? Menurut akalnya, membangun agama dengan akalnya. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, poin ke 116 atau 117, wa alaika bil athar wa ahlil athar
wajib bagi kamu berpegang teguh dengan athar. Wa ahlil athar. Athar itu bisa diartikan hadis-hadis ya. Wajib bagi kamu berpegang teguh dengan hadis-hadis. Wa ahlil athar, dan ahlil hadis. Wa iyyahum fas'al, kepada mereka tanyakanlah. Wa ma'ahum fajlis, dan bersama mereka duduklah. Wa minhum faqtabis, dan dari mereka nukilkanlah. Ya, maksudnya apabila kamu menemui ahli hadis, maka ambillah ilmu darinya. Karena apa ya ikhwan, saudara-saudara sekalian, ahli hadis telah dikenal di zaman dahulu ketika banyak kelompok, bahkan ketika di zaman Abul Hasan al-Asy'ari, telah menyebar banyak kebid'ahan dan telah dikenal dengan istilah aqidatu ahlil hadis, aqidah ahlul athar atau aqidah ahlil hadis. Aqidah salaf itu disebut dengan aqidahnya ahlil hadis. Mengapa? Karena mereka tidak membangun akidah kecuali dengan dalil. Tidaklah mereka membangun akidah kecuali dengan sanad. Maka mereka terkenal dengan akidah ahlul hadis. Akidah ahlul hadis atau akidah ahlul athar. Inilah aqidatus salaf. Aqidatus salaf. Adapun yang lainnya tidak dikenal dengan seperti itu, karena mereka lebih mengutamakan akal dan nukilan-nukilan dari ulama-ulama mereka. Beliau menyuruh kita untuk apa? Wa iyyahum fas'al. Tanyakanlah kepada mereka, duduklah kepada mereka, dan nukillah dari mereka. Baik. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis fa ka'annama ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya melihat seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ahli hadis, maka saya seolah-olah melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mereka telah menjaga agama ini. Ya, mereka telah menjaga agama ini. Kalau kita mempelajari ilmu hadis dan beratnya bagaimana meriwayatkan hadis, meneliti hadis, akan kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan ahlil qiraah dan ahlil hadis. Ahlul qiraah menjaga Al-Qur'an dari tahrif, dan ahlil hadis menjaga Al-Qur'an dan juga agama Islam secara umum dari penyimpangan. Ya. Baik. 118. Wa'lam annahu ma 'ubidallahu bi syai'in mithlal khauf minallahi subhanahu. Ketahuilah bahwasanya Allah disembah dengan sesuatu yang lebih baik daripada takut kepada Allah. Wa tariqil khaufi, dan jalan menuju takut, wal huzni, dan sedih, wa syafaqat, dan rasa cemas, wal haya, dan rasa malu minallahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ya. Ini ayol ikhwan, tapi kita perlu ingat bahwasanya beribadah itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu harus menggabungkan 3 hal. Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Yang kedua, menggabungkan juga dengan rasa roja, ar-roja, yaitu berharap.
Dan yang ketiga adalah dengan al-mahabbah, yaitu dengan rasa cinta. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gabungkan ketiga hal ini. Mungkin tidak kita menggabungkan ketiga hal ini seperti siapa? Ada tidak permisalannya kalau dengan kehidupan kita sehari-hari? Jadi kita menyembah Allah, kita tuh takut kepada Allah, tapi kita juga cinta kepada Allah. Dan juga dengan ketakutan cinta tersebut kita masih berharap terus kepada Allah agar Allah menerima amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang anak kepada bapaknya. Kalaulah bapak marah, tak tahulah nak ngomong apa. Kadang ada bapaknya agak serem dikit ya. Takut dia. Tapi kalau dia disuruh apa-apa, nak belikan beras, ya. Dilaksanakan apa tidak? Dilaksanakan. Karena apa? Takut kepada bapak. Tapi di lain sisi dia juga sayang kepada bapaknya. Iya, ini saya sayang gitu ya. Dan juga ada harapan, roja. Mudah-mudahan nanti dikasih uang saku. Gitu ya. Ada harapan. Jadi bisa saja. Jadi para ulama menyebutkan contoh Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Beliau menyebutkan dua contoh yang tergantung, yang bisa menggabungkan ketiga hal ini, yaitu seorang anak kepada bapaknya dan budak terhadap majikannya. Silakan. Itu buku. Nah, ini salah. Kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman. Kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman. Ini adalah kitab yang memiliki sanad. Memiliki sanad di dalam akidah. Luar biasa buku tersebut. Ya, luar biasa. Dan kemudian kita ingatkan, barang siapa menyembah Allah hanya karena takut, barang siapa menyembah kepada Allah karena takut saja, maka dia adalah khawarij. Dia adalah khawarij. Karena khawarij ini takut melakukan dosa saja karena takut diazab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa menyembah Allah karena roja saja, karena mengharapkan Allah saja, bukan karena cinta, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tenang saja. Yang penting Allah itu seperti ini. Kamu tidak mengapa seperti itu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengampuni dosa. Gitu ya. Tenang saja, cukup sholat selesai, dosa selesai katanya. Ini saya pernah mendapatkan orang seperti ini. Sudahlah, tidak apa-apa kita katanya apa? Ngomong seperti ini, ngomong seperti itu, dosa itu. Sholat maghrib selesai katanya. Sholat maghrib selesai lagi dosa kita. Ini dia mengedepankan apa? Roja. Salah. Ini mengedepankan roja, pengharapannya pada Allah. Yang menyembah Allah dengan roja saja, dengan pengharapan saja, maka dia adalah murji'ah. Dia adalah murji'ah, ya, aliran murji'ah. Dan yang menyembah Allah dengan rasa mahabbah saja, saya cinta kepada Allah, tidak peduli saya dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke dalam surga, maka yang penting saya mencintai Allah. Ada ini yang menyembah Allah karena cinta saja, maka mereka adalah kaum sufi. Kaum sufi, atau ya kita katakan beberapa aliran sufi. Jadi banyak nukilan ahli-ahli sufi itu ya.
Ya, ya Allah, tidak mengapa Engkau masukkan aku ke dalam neraka, yang penting aku tetap mencintaimu. Ketika menyentuh lilin saya takut gitu ya. Nyentuh kompor aja takut. Ini mau masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalika. 119. Wa ahdhar an tajlis ma'a man yad'u ila asy-syauqi wal mahabbah wa man yakhlu ma'an nisa'i wa tariqil madhhab fa inna haula'i kulluhum 'ala dhalalah. Subhanallah, di zaman beliau berarti sudah ada ya. Wahdhar, berhati-hatilah kamu, antajlisa, untuk duduk bersama orang yang menyerukan kepada syauq, rasa cinta, wal mahabbah. Syauq itu rindu, wal mahabbah rasa cinta. Jadi maksudnya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum apa ini? Kita katakan tadi kaum sufi. Wa man yakhlu ma'an nisa'i wa tariqil madhhabi, dan orang yang berkhalwat, menyendiri, berdua-duaan bersama atau menyendiri bersama para wanita, wa tariqil madhhab, atau mengikut tariqah dari madhab tersebut, satu jalan dari madhab tersebut. Fa inna haula kulluhum 'ala dhalalah, sesungguhnya mereka semuanya di atas kesesatan. Karena mereka mengatakan, contohnya yang pertama mahabbah sudah kita bahas, yang kedua masalah nisa. Sampai-sampai mereka katakan, kamu boleh melihat wanita karena pada wanita tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah, ini itu namanya hawa nafsu. Orang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menghaddul basar, dia malah lihatlah wanita agar kamu bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Ustaz. Oleh karena itu tidak ada aliran yang agak sedikit gila gitu ya, melebihi aliran seperti ini, aliran-aliran sufi. Dan sufi ini kita katakan banyak aliran. Dan dulu saya ingat dulu waktu SMP, kemudian SMA, sampai kelas 2 SMA, itu saya tertarik sekali dengan sufi ya. Sampai saya mempelajari sufi ala Persia. Jadi ada salah satu tarekat mengatakan, sesungguhnya salah satu jalan untuk bisa mencapai hakikat adalah kita hina di hadapan manusia tapi tinggi di hadapan Allah. Hina di hadapan manusia dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita ini syubhat ya, jangan diterima ini. Jangan sampai katanya, kalau mau tinggi di hadapan Allah, maka cukuplah manusia memandang kita hina. Salah satu caranya untuk mendapatkan kehinaan adalah berpura-pura gila. Berpura-pura gila agar kita diejek oleh manusia, dianggap remeh oleh manusia. Tetapi di saat-saat sepi, maka bolehlah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Disuruh gila coba. Jadi kalau kita melihat ada orang gila itu, tanya dulu itu, ini benar-benar gila atau pura-pura gila? Ya, kalau mengikuti tarekat-tarekat seperti itu, saya wajar aja, ini ada orang dia pura-pura gila atau benar-benar gila. Nah, ahli psikologis bisa membedakan ya. Orang-orang yang psikologis itu bisa membedakan, atau orang yang sudah mempelajarinya bisa membedakan dia itu benar-benar gila atau tidak ya. Salah satu cara mengetahui yang mudah, dia itu bersin atau tidak gitu ya. Kalau bersin, itu enggak gila itu. Kalau masih bersin itu enggak gila. Kalau dia tidak bersin, itu gila beneran ya. Karena itu salah satu ciri. Makanya kalau kita tidur, kita tidak bersin-bersin, tidak bersin-bersin. Tapi setelah bangun langsung
bersin. Lanjut. Wa alam anna Allah Ta'ala da'al khalqa kullahum ila ibadatihi. Ketahuilah bahwasanya Allah mengajak seluruh makhluk ila ibadati, untuk beribadah kepadanya. Wa manna min ba'di dzalika 'ala may yasha bil Islam wa tafaddulan minhu. Dan Allah memberikan memberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya karunia Islam sebagai bentuk tafaddulan minhu, yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang beragama Islam dan beramal dengan Islam itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah masuk ke dalam bab takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut aja. 121 atau 120. Wal kafu an harbi Aliin wa Muawiyah wa Aisyah wa Talhah wa Zubair rahimahullah ta'ala ajma'in. Wa man kana ma'ahum wa la tukhasim fihim wa kil amrahum ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kil ya, bukan kullu itu, wa kil ya. Wal kafu an harbi, dan menahan diri dari peperangan yang terjadi pada Ali dan Muawiyah, wa Aisyah, dan juga pada Ummul Mukminin Aisyah, wa Talhah, demikian pula Talhah, wa Zubair, dan juga Zubair rahimahullah ajma'in, mudah-mudahan Allah merahmati mereka seluruhnya. Wa man kana ma'ahum, dan juga orang-orang yang bersama mereka. Wala tukhasim fihim, janganlah kamu bermusuhan karena mereka, karena permasalahan perselisihan para sahabat. Wakil amrohum ilallah tabaraka wa ta'ala, dan serahkanlah urusannya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa dzikra ashabi wa ashari wa akhtani. Ya, jauhilah oleh kalian menyebut kejelekan sahabat-sahabatku, wa ashari, dan kejelekan yaitu kerabat-kerabatku, wa akhtani ya. Akhtan ini kerabat juga ya. Hadis yang seperti ini Allah alam bisawab tidak didapatkan lafaznya. Yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz idza dzukira ashabi faamsiku. Idza dzukira ashabi faamsiku. Apabila disebutkan tentang sahabat-sahabatku, maka tahanlah mulut-mulut kalian, maka tahanlah. Ya, maka tahanlah, maksudnya tahanlah lidah kalian. Ini sudah kita bahas juga permasalahan bagaimana cara mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Silahkan kita tanya jawab insyaallah. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Yes, sir. Terkait apa? Hujan. Ujian. Hujan ya. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa hujan ini turun karena sedang musim hujan, apa itu termasuk perkataan hujan? Baik, apakah termasuk apabila kita katakan ini hujan karena musim hujan, apakah ini termasuk bentuk kesyirikan? Jaid, ya. Jadi yang seperti ini ya ikhwan, harus kita pahami dua hal. Apabila dia terbukti secara ilmiah, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia berkaitan dengan suatu sebab yang tidak terbukti, yang katakanlah tidak diketahui secara ilmiah, ini benar apa tidak, maka itu tidak boleh kita sembarangan mengucapkannya. Ya. Sama dengan berobat.
Berobat juga demikian. Kalau berobat yang diperbolehkan berobat dengan yang jelas obat, bukan yang tidak jelas obat. Karena ilmu sihir juga menggunakan ramuan-ramuan tertentu yang tidak terbukti secara medis. Nah, yang seperti ini. Adapun perkataan ini hujan karena turun hujan, maka kita lihat apabila memang disebutkan karena musim, ya, maka tidak mengapa dengan syarat kita tetap meyakini bahwa yang menurunkan hujan dan yang menahannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada keyakinan seperti itu bahaya juga. Itu adalah perkataan yang berbahaya. Apakah termasuk zandaqah orang yang melakukan ramalan bintang seperti ramalan cuaca, bencana tsunami, gempa, hujan panas dan sebagainya? Apakah mempercayainya juga termasuk zandaqah? Yang pertama, ayyuhal ikhwan, perkataan ramalan, ya, menurut versi seperti ini sebaiknya dikatakan bukan ramalan tetapi perkiraan. Kalau dikatakan perkiraan maka tidak bisa jadi dan bisa tidak, seperti perkiraan. Ya. Adapun ramalan cuaca, maka kita katakan inilah perkiraan saja. Selama kita mengatakan ini hanya perkiraan, bencana tsunami itu juga perkiraan, maka masalah terjadi atau tidaknya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menginginkannya terjadi maka terjadi, apabila tidak maka tidak menjadi masalah. Dan termasuk bekerja di BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, maka tidak menjadi masalah karena ini termasuk hal-hal ilmiah yang ada di sana yang dibuktikan dengan keilmiahan, maka tidak menjadi masalah. Hanya saja bahasanya jangan memastikan tetapi memprediksi atau memperkirakan saja. Bagaimana status keislaman orang yang mengatakan bahwa ada suatu ayat Al-Quran yang hanya berlaku untuk suatu kaum? Contoh, ada yang mengatakan bahwa ayat yang memerintahkan untuk berhijab adalah hanya berlaku untuk di Arab saja. Toib. Nah, ini bahaya. Perkataan seperti ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Begitu pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli." Saya diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Ya. Bu'itsu ilan nasi jami'an. Saya diutus kepada seluruh manusia dan nabi diutus hanya kepada kaumnya. Taib. Ini menunjukkan bahwa syariat hijab, ya, syariat Nabi Muhammad atau syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, waris misalkan, ini berlaku untuk orang Arab maupun selain orang Arab. Apabila ada yang mengatakan ini hanya syariat orang Arab, maka dia dikhawatirkan kafir dengan perkataannya seperti itu. Oleh karena itu dia harus belajar. Apabila dia karena ketidaktahuannya mengatakan hal tersebut, maka dia harus bertaubat. Dia harus bertaubat dan belajar, ya. Apabila dia sengaja, maka kita katakan dia kafir, keluar dari agama Islam. Allah alam bissawab. Baik, jadi coba kita lihat, ya. Banyak orang yang mencela hijab, mencela kerudung. Padahal Bunda Maria atau Maryam di dalam bahasa Arab digambarkan oleh orang-orang Nasrani sebagai wanita yang selalu menutup rambutnya, ya, menutup rambutnya, memakai
memakai kerudung. Ada tidak Bunda Maria yang tidak memakai kerudung? Ini berarti dari zaman dahulu telah ada syariat tersebut. Syariat tersebut telah ada. Apa bahayanya bagi agama Islam secara garis besar bila dikatakan Al-Quran adalah makhluk? Bila bagi individu akan menyebabkan kafir, lalu apa bahayanya bagi ajaran Islam? Bahayanya apabila kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka kita mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari satu ayat Allah sama saja mengingkari seluruh ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari seluruh ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya? Iya, bahaya terhadap agama Islam karena dia tidak semurni, tidak menjadikan Islam seperti Rasulullah, keislamannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa bahayanya lagi? Ketika dia mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia akan belajar kaidah-kaidah yang salah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh sifat akan ditafsirkan sesuai kaidah tersebut. Akan ditafsirkan sesuai kaidah tersebut. Allah alam bisawab. Dan ini termasuk berkata kepada Allah tanpa ilmu, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang termasuk itu keharaman yang disepakati oleh para ulama, para nabi dari zaman dahulu. Ya, salah satu dosa ya, ada yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan kalian berkata kepada Allah ma la ta'lamun, berkata tentang Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Silakan, ada lagi? Ada lagi, silakan. Baik. Tidak ada. Kita istirahat dulu ya. Allah alam bissawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.